Para senior yang kami hormati, Dekan FTUI, kemudian Dekan Fakultas Kedokteran, dan para hadirin yang berbahagia alumni UI. Terus terang, saya tidak menyangka harus duduk di sini. Saya dari alumni FISIP UI. Ini nampaknya alumni FISIP UI agak kurang nyaman juga berada di sini. Terus terang, karena yang punya permasalahan adalah alumni FISIP UI. Terus terang, sikap kita dari alumni FISIP UI dengan misi visi yang telah kita canangkan di awal kepemimpinan saya, bahwa kami ingin membawa, karena FISIP UI adalah kita anggap salah satu yang tertua waktu itu dengan di bidang sosial politik pertemuan dalam 40 tahun. Salah satu mahasiswa pertamanya atau ketua senat adalah Bang Edward Levy ada di sini, dan mahasiswa pertamanya Saudara Elvin Tobing. Bang Binar, ini ada pertanyaan dari Dr. Dodi. Bang Binar masuknya tahun berapa sebagai mahasiswa pertama? Tahun 63 ya Mas. 63, FISIP ya. Bersama-sama Baron Harahap. Oke, kalau tidak salah. Masih kalah sama Dr. Dodi. Jadi di awal kepemimpinan kami, kisruh itu sebenarnya muncul yang menyoroti rektor kita, Gumilar, yang kebetulan juga alumni FISIP UI. Terus terang pada saat itu, saya selaku ketua alumni FISIP UI adalah yang paling depan saya mengatakan kepada alumni FISIP UI bahwa kalau memang benar dan terbukti bahwa rektor kita ini bermasalah dan melanggar aturan-aturan yang ada yang sudah dicanangkan, alumni FISIP UI lah yang terdepan yang akan meminta yang bersangkutan untuk mundur. Itulah sebabnya kami coba mengundang pada setahun yang lalu rektor Gumilar ke pertemuan alumni FISIP UI dan menjelaskan. Terus terang, kalau dalam hal penjelasan ataupun hal-hal yang ingin diklarifikasi oleh rektor kita itu, memang beliau itu jagonya menjelaskan dari A sampai Z, sampai bahkan rekan kita Dr. Effendi Ghazali. Terus terang pada saat itu ya kita sengaja undang, termasuk juga beberapa rekan-rekan lain yang berseberangan untuk bisa mau menyampaikan fakta dan bukti-bukti yang mereka duga. Salah satunya antara lain yang sangat memalukan waktu itu, ada isu bahwa sampai makanan anjing pun, maaf ini harus dari rektornya memerintahkan. Nah di sana terangkat bukti memang tidak ada tertulis secara tersurat, namun itu atas instruksi lisan. Nah ini hal-hal seperti ini, karena kebetulan saya adalah sebagai mantan auditor, hampir 20 tahun saya sebagai auditor, tentunya fakta-fakta itu kita minta untuk ditindaklanjuti secara legal supaya bisa meningkat prosesnya kepada hal-hal yang harus ditangani oleh aparat penegak hukum. Nampaknya situasi itu berlarut-larut hingga persoalannya muncullah kasus yang terakhir kemarin dengan adanya pemecatan beberapa dekan. Ini yang cukup mengagetkan bagi kami dari Indonesia. Itu sekarang kami sangat prihatin dan kecewa dengan situasi ini, menyebabkan lembaga UI termasuk Universitas UI menjadi lebih terpuruk di mata masyarakat. Nah, oke Bang Una, ini sudah ya, ini oke. Kondisi kita sudah banyak dengar ya. Nah sekarang kita tahu bahwa sudah siap ya, pemilihan
kami juga dengar dari koran katanya sudah ada pendaftar ya dari masyarakat ya untuk rektor ya, yang bukan dari UI ya, katanya sudah mencapai 10 orang dari kami tadi bincang-bincang. Jadi sudah dibuka seleksi rektor dan sudah ada yang mendaftar 10 orang itu bukan dari UI, ya kan? Wajar sih, satu-satunya cara sekarang untuk menjadi warga UI adalah mendaftar jadi rektor. Karena rektornya, ya kalau cuma jadi gitu aja mah gampang gitu kan. Nah ini kan kacaunya. Jadi Bang Una ke depan ya Bang. Oke, Bang Muli dan Pak Riri Satya, kami mohon untuk ke depan. Bisa teman-teman dibantu untuk kursinya. Bang Muli silakan. Bang Muli ini salah satu tuan rumah kita juga, Ketua Iluni Fakultas Teknik. Bang Muli silakan. Kalamullah Ramli. Oke, Bang Kiki, silakan dari Pak Pasca Sarjana ya bagi ya. Menjadi calon atau yang akan dipilih sebagai rektor tentunya sangat diharapkan bisa membawa kembali UI sebagai center of excellence. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa memperbaiki citra UI yang selama ini sudah terpuruk karena kisruhan, sekaligus juga bisa menampilkan siapapun dari fakultas manapun calon rektor tersebut adalah bisa memunculkan figur yang kredibel, kompeten, dan bisa terpercaya. Saya kira demikian. Oke, mau nak satu pertanyaan singkat, harus dari UI atau tidak? Harusnya dari UI. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bang Andi, oke, langsung aja ya. Jadi apa yang akan disampaikan untuk rektor mendatang karena keterbatasan waktu? Silakan Bang Andi. Pasti penting buat kita memang integritas. Kemudian satu hal mungkin saya kira dalam proses seleksi, mungkin lihat dari proses seleksinya perlu satu sebelum kita melakukan pemilihan. Saya kira perlu calon-calon rektor itu ada assessment psikologis. Saya kira perlu. Mungkin dari sisi intelektual kita bisa. Saya nggak mau komentar, takut pahala puasa saya berkurang. Tapi intinya saya pikir perlu pendekatan seperti itu, assessment terutama dari sisi kejadian. Saya pikir jangan sampai bikin malu universitas lah yang kita cintai. Saya kira itu. Oke, Mbak Adi, terima kasih ke Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Iluni Fakultas Ilmu Keperawatan. Saya nggak menyangka juga bisa duduk di kursi yang terhormat ini untuk bertemu dengan ibu-ibu dekan maupun bapak-bapak dekan yang percaya dari Universitas Indonesia. Pada intinya terus terang aja kemarin juga kaget sampai begitukah menara gede kita yang kita banggakan hidupnya di dalam. Terus yang kedua lagi terus ada pemilihan orang-orang yang di luar UI. Jujur terus terang kurang setuju kalau misalnya yang pekat UI itu orang di luar UI. Apakah putra-putra terbaik lulusan UI sudah tidak mampu? Itu aja. Itu aja Mas Irma. Jadi sekali lagi harus dari putra, bukan lagi harus putra dari keluarga putra terbaik Putra atau putri terbaik UI. Oke, terima kasih Mbak Wati. Ayo Dr. Dodi silakan. Teman-teman sekalian, saya akan mengklaim bahwa saya paling tua ya di kamar ruangan ini. Paling tua ini. Masalah usia soalnya jadi sensitif sekali. Ini dekan saya ini, saya masuk UI tahun 61, beliau berlahir. Ya. Jadi saya paling tua. Pertanyaan Mas Kepra ya, mengenai ke depan, rektor UI itu mestinya, harusnya, wajibnya itu mencerminkan UI. Ya.
mencerminkan brandnya UI lah. Brandnya UI itu seperti ini, ya. Jadi kadar akademis, kadar intelektual, kadar social intelligence itu harus mencerminkan UI. Nah, untuk mengetahui ketiga kadar ini, rasanya saya setuju dengan rekan saya, Mas Andi Kosala. Saya rasa potensi psychological aspek itu harus dilihat, karena mencerminkan UI ya. Jadi kadar intelektual, kadar akademis, kadar social intelligence itu harus mencerminkan ke-UI-an di sana. Jadi rasanya malu kita kalau sampai rektor kita itu bukan dari orang UI ya, malu kita. Betul, Pak, saya tahu gimana ini. Potensi yang demikian besar, itu harus kuat. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Dr. Dodi. Ada satu pengurus dari Iluni UI dari FK Dr. Yulherina. Ada nggak? Rina, Dr. Yulherina nggak hadir ya. Dr. Yulherina menegaskan dengan baik sekali berdasarkan ilmu yang dia pelajari di Fakultas Kedokteran UI bahwa harus sehat, dan sehat itu adalah sehat fisik, sehat sosial, dan sehat jiwa. Kemarin ditegaskan sekali lagi bahwa sehat fisik, sehat sosial, dan sehat jiwa. Saya pikir itu bagus sekali. Oke, baik. Mas Widi, silakan dari Fasilkom. Terima kasih, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi di sebelah saya adalah paling tua, mungkin saya ketua alumni fakultas yang paling muda. Karena paling berat sebetulnya. Karena memang fakultas kami paling muda di Fakultas Ilmu Komputer. Berapa, Mas? Kita berdiri tahun 86, baru angkatan pertama. Bapak dan Ibu, rasanya sudah disampaikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu senior saya di sini. Cuma sedikit menambahkan, orang kalau jadi leader itu kan katanya dua, ya kompeten, ya acceptance. Jadi pertama kompeten, dia tentu kompeten untuk jadi leader di sana. Tadi sudah disebutkan juga terjemahan dari kompeten itu seperti disampaikan Bapak dan Ibu. Dan yang paling penting juga accepted, diterima kan. Nah, kalau acceptance ini orang pintar, orang hebat, kalau nggak accepted, nggak diterima juga pasti dia tidak akan bisa menjalankan tugasnya. Nah, accepted ini rasanya tentu orang UI akan menjadi merasa di rumahnya sendiri dan lebih accepted di kalangan UI, Bapak dan Ibu. Kemudian satu hal lagi pesan kami adalah khusus untuk rektor UI kayaknya satu juga, kalau tadi sudah disampaikan banyak hal, tapi sekedar nitip juga, ada peran besar rektor UI, salah satunya adalah membangun kebanggaan UI-nya, bukan kebanggaan sebagai fakultas di UI-nya. Karena suka nggak suka kita lebih melihat bahwa kadang-kadang kita lebih bangga menjadi alumni fakultas di UI-nya, fakultasnya yang dibawa ketimbang nama UI-nya, Bapak dan Ibu. Mungkin membawa culture UI yang mengintegrasi untuk PR salah satunya. Terima kasih, bagaimana penjelasan? Terima kasih. Baik, sebetulnya kriterianya kita sudah menyusun. Hari ini adalah rektor UI ke depan adalah seorang alumni UI yang sehat, udah pasti, dan sanggup mengembalikan kebanggaan UI, gitu ya. Jadi kita sudah punya kriteria gitu ya dari semuanya. Baik, Pak Muli. Sekarang ini saya kira rektor UI yang diharapkan yang pertama adalah dia yang bisa mempersatukan kembali UI yang sudah terlanjur cerai-berai berpecah-pecah.